Oleh karena itu Rasulullah ngasih peringatan, kalau kita tetap istiqamah mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini, kita tetap ittiba'us sunnah, kemudian kita tetap tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, hidup kita, kata Rasulullah, seperti al-qabidu ala jamri, bagaikan memegang bara api. Artinya apa? Apalagi sekarang, kalau kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, kalau amar ma'ruf sudah banyak, kalau nahi mungkar, kalau kita bagian hulu kita tegakkan, sudah rata-rata mondok. Mondoknya kemana? Jeruji besi, penjara. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan warning, peringatan kepada umatnya berkenaan tentang masalah saum di bulan Ramadan. Rasulullah memberikan peringatan, banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, akan tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali al-ju' wal atas, kecuali lapar dan dahaga. Banyak berarti keumuman, umumnya kata Rasulullah, kaum muslimin melaksanakan ibadah saum pada bulan Ramadan tidak mendapatkan apa-apa kecuali al-ju' wal atas, lapar dan dahaga. Apa kira-kira faktor penyebabnya? Ada dua faktor yang sangat fundamental sekali yang menyebabkan kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali al-ju' wal atas, lapar dan dahaga. Yang pertama, masalah nawaitu, niatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrin ma nawa. Setiap aktivitas amal itu, kata Rasulullah, tergantung niatnya, dan segala sesuatu tergantung apa yang diniatkan. Bab masalah niat ini masalah yang sangat mendasar, masalah yang sangat fundamental sekali, prinsip. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan arahan yang konkret, tidak samar, jelas. Allah ingatkan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal mereka disuruh, padahal mereka tidak disuruh, artinya untuk menjalankan agama ini dengan lurus. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali beribadah kepada Allah dengan meluruskan niatnya hanya kepada Allah, lillah, karena Allah, dalam menjalankan agama ini dengan lurus. Bahkan Allah tegaskan lagi dalam surah Al-An'am ayat 162, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul, katakanlah, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi benar-benar kita diarahkan oleh Allah untuk beribadah, terlebih saum Ramadan. Benar-benar kita niatkan lillah, karena Allah, billah, untuk Allah, ala amrillah, sesuai dengan ketetapan Allah. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi ada kepentingan, niat yang salah. Ada yang niatnya diet, ada juga berpuasa niatnya kepingin rezekinya bertambah. Bahkan ada yang niat berpuasa supaya jabatan, kedudukan, pangkatnya bertambah, semakin meningkat.
Artinya benar-benar ketika kita beribadah, terutama saum Ramadan, jangan sampai ada interest-interest yang lain, ada kepentingan-kepentingan yang lain. Ini masalah yang sangat mendasar, bukan masalah sepele. Kenapa banyak yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali al-ju' wal atas? Karena apa? Niatnya yang salah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, benar-benar kita niatkan lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, billah, untuk Allah. Kemudian faktor yang kedua, penyebab seseorang tidak mendapatkan apa-apa kecuali al-ju' wal atas, lapar dan dahaga. Ketika dia beribadah, dia menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Karena ibadah itu tauqifiyah, sesuatu yang harus ditetapkan dengan dalil, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu Rasulullah memberi wasiat kepada umatnya. Qala Rasulullah SAW, taraktu fikum sayyaini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnatun nabi. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang pada dua perkara itu, kitabullah wa sunnatun nabi, Al-Quran dan sunnah Nabi. Bahkan saat akhir kehidupan Rasulullah memberi wasiat kepada para sahabatnya. Kalau kita lihat asbabul wurud hadis itu, Masya Allah, banyak para sahabat ketika mendengarkan wasiat yang disampaikan Rasulullah ini, banyak yang tidak mampu menahan tetesan air matanya. Kenapa? Karena wasiat Rasul ini seperti seseorang yang akan meninggalkan untuk selama-lamanya. Rasulullah berwasiat di hadapan para sahabatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla wa sam'a wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian agar takut kepada Allah azza wa jalla, wa sam'a wa ta'ah, dengar dan taat. Artinya dengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, wa ta'ah, taati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa anta amara alaikum abdun habasiyun, sekalipun yang memerintahkan kalian itu seorang budak Habsyi. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Berpegang teguhlah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, para sahabatnya al-mahdiyyin yang diberi petunjuk, min ba'di, sesudahku. Bahkan Rasulullah memberikan penegasan, tamassaku biha wa adu alaiha bin nawajid. Pegang kuat-kuat sunnah Rasulullah itu, gigitlah sunnah Rasulullah itu dengan gigi geraham. Ini bahasa kinayah, bahasa kiasan. Artinya kita disuruh komitmen, konsisten untuk ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah melanjutkan wasiatnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jauhi perkara-perkara baru dalam agama ini, karena setiap perkara baru dalam agama itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu dhalal, sesat, tempatnya di neraka. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan arahan pada hamba-hambanya yang aman wa taqwa, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 31 ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni. Kita diperintah oleh Allah untuk mutaba'ah, ittiba kepada Rasulnya. Apa wujud kita ittiba kepada Rasulnya? Yaitu ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah, terlebih pada bulan Ramadan yang mubarak ini. Kalau itu sudah kita aplikasikan terlebih pada bulan Ramadan yang mubarak ini, Allah berjanji, janji Allah pasti, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya, la tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Apa janji Allah? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita.
Dalam satu hadits qudsi, kalau Allah sudah cinta pada seorang hambanya, Allah jaga dia, Allah lindungi dia, Allah selamatkan dia dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Bahkan kalau Allah sudah cinta pada seorang hambanya, doa-doanya makbul, tidak ada hijab, mudah sekali diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan doanya, kalau ada seorang hamba dicintai oleh Allah, apa yang terbersit dalam hatinya Allah sudah dengar. Apa kalau bahasa Jawanya ini? Kretek batin, Allah sudah dengar. Itu tanda Allah cinta pada seorang hambanya. Bahkan kata Rasulullah, kalau ada seorang hamba Allah dicintai oleh Allah, dia dimusuhi oleh orang lain, Allah nyatakan perang kepada mereka. Ini kecemburuan Allah luar biasa bagi hamba yang dicintai oleh Allah. Oleh karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, beliau menulis satu kitab diberi judul As-Syarah, 10 marhalah untuk membangun mahabbatullah. Salah satunya Ihya Sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ketika beliau menafsirkan surah Al-Imran ayat 31 ini, kalau ada seorang muslim dia ngaku mahabbatullah, dia cinta kepada Allah, tapi dia tidak mau ihya sunnah, dia tidak mau ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti cintanya kepada Allah itu palsu, kadzab, bohong. Bahkan Allah berjanji, tidak hanya itu, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafur rahim, dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Oleh karena itu ulama-ulama ahlus sunnah mencoba untuk meringkas amalan sunnah yang bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah selama bulan Ramadan. Itu diringkas ada 7 amalan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan tentunya ditopang oleh dalil yang sahih, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Yang pertama, shaum Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan, sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, telah diwajibkan atas kalian sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Jadi tujuan Allah mensyariatkan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini agar kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Muttaqin itu derajat puncak manusia di sisi Allah. Harta yang kita miliki, jabatan, kedudukan, pangkat, keturunan, kecantikan, ketampanan, itu bukan merupakan ukuran tunggal kemuliaan seseorang di hadapan Allah. Ukuran tunggal kemuliaan seseorang di hadapan Allah hanyalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah memberikan motivasi kepada umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman wal ihtisab, semata-mata mengharap pahala dari sisi Allah. Apa makna imanan wa ihtisaban? Itu artinya ketika kita melaksanakan ibadah shaum bulan Ramadan, benar-benar sepenuh hati kita masuk dalam tataran i'tiqad, dalam hati kita yakini itu kewajiban sebagai seorang hamba Allah yang mukmin, sehingga ketika kita mengaplikasikan, mengamalkan ibadah shaum pada bulan Ramadan itu tidak ada lagi unsur keterpaksaan. Bahkan ketika kita melaksanakan ibadah shaum tidak ada lagi keberatan. Itulah makna imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada seorang sahabat, beliau adalah Abu Umamah radhiyallahu anhu, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah?
Rasulullah sampai jawaban Rasulullah itu sampai diulang-ulang 3 kali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisawm, alaikum bisawm, alaika bisawm, alaika bisawm. Kerjakan puasa, kerjakan puasa. Fa innahu la mithla lahu. Karena ibadah puasa itu nilai pahalanya tidak ada yang sebanding. Dalam satu hadis qudsi, ya, Allah mengabar, jadi kalau kita melakukan satu aktivitas ibadah itu untuk diri kita, tapi kalau ibadah saum, puasa itu untukku, kata Allah. Dan Allah sendiri yang akan membalasnya dengan pahala dari 10 sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian amalan sunnah yang kedua, qiyamul lail, salat malam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang menegakkan ibadah qiyam pada malam harinya, itu qiyamul lail, salat malam atau salat tarawih, imanan wa ihtisaban, dengan iman wal ihtisab, semata-mata mengharap pahala dari sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ulama-ulama fikih benar-benar memberikan perhatian, terutama ketika kita sholat lail, syarat rukunnya harus benar-benar ditunaikan. Apa itu? Khusyuk dan tumakninah. Ini sudah menjadi keumuman, tapi masih kita lihat seperti di Blitar itu 23 rakaat 7 menit, luar biasa ya. Itu olahraga ya. Astagfirullah. Itu yang nanggung imamnya, yang nanggung dosanya imamnya ya. Syarat rukunnya ini harus dipenuhi. Bahkan seringkali kesalahan muncul ketika kita sholat lail itu. Bagaimana? Padahal itu ustadz itu sudah mengingatkan, tapi ya Allah, apa bahasa Jawanya itu, wangel tuturannya itu saat imam sholat witir, makmum buyar. Itu di beberapa masjid masih terjadi, di beberapa masjid masih terjadi. Alasannya apa? Saya sholat witir di rumah. Ini kesalahan fatal. Rasulullah memberikan peringatan, Rasulullah memberikan bahkan busra, berita gembira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajula idza salama al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Ini hadis sahih. Seseorang yang sholat bersama imam, artinya konteksnya ini sholat qiyamul lail, sholat tarawih berjamaah, hatta yansarifa, sampai selesai, berarti sampai sholat witir, kutiba lahu qiyamul lailatin. Kata Rasulullah, niscaya Allah akan mencatat baginya seperti orang yang sholat malam semalam suntuk. Masya Allah, luar biasa. Tapi kadang-kadang tidak diindahkan. Ya itu tadi alasannya witir di rumah. Loh, pada monggo silakan, kalau bangun malam hari bangun monggo sholat sunnah. Tapi witir kalau sudah ikut imam di masjid, nggak usah witir lagi di rumah, karena witir itu sekali dalam semalam. Nah itu nggak boleh witir 2 kali, nggak boleh gitu ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, amalan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah, iqra'ul Quran, baca Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyam wal Quran syafi'an li ashabi. Jadi Rasulullah mengingatkan, jadi puasa kita, bacaan Quran kita pada bulan Ramadan ini, kata Rasulullah, syafi'an li ashabi, bisa memberi syafaat nanti di yaumil akhir. Jadi syafaat, penolong kita nanti di yaumil akhir. Oleh karena itu para sahabat, Masya Allah, tidak hanya iqra'ul Quran, tapi tadabbur Quran, baca, dibaca, dipelajari, diteliti, bagaimana tafsirnya, bahkan sampai asbabun nuzulnya. Masya Allah, dia hayati, diamalkan dalam hidup dan kehidupan ini. Karena Al-Quran itu al-huda, petunjuk, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Al-Quran as-syifa, penyembuh, baik dengan penyakit fisik maupun non fisik, dan banyak sekali fadilah di dalam Al-Quran Al-Karim ini. Kemudian amalan sunnah yang keempat yang dicontohkan oleh Rasulullah, iftar shaim.
iftar shaim, memberi buka kepada orang yang berpuasa. Apa kalau istilah kita, takjil ya. Walaupun hanya seteguk air yang kita serahkan, itu kata Rasulullah nilai pahalanya seperti orang yang berpuasa, dan Allah tidak mengurangi sedikit pun pahalanya. Alhamdulillah kita lihat ada kesadaran di masyarakat Malang Raya ini, kalau sudah takjil itu banyak di jalan-jalan itu orang ngasih takjil, Masya Allah. Jadi sudah ada muncul kesadaran, Alhamdulillah, patut kita syukuri. Kemudian yang kelima, Rasulullah, amalan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah yaitu sedekah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdal sedekah fi siyami Ramadan. Sedekah yang paling afdal itu di bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah itu sedekahnya di bulan Ramadan lebih banyak dan lebih maksimal. Kita diberi uswah oleh Rasulullah. Terlebih pada bulan Ramadan kita disuruh empati terhadap orang-orang yang dhaif, orang yang lemah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan dari golonganku orang yang tidak punya belas kasih dan simpatik terhadap orang-orang yang lemah di antara mereka. Orang-orang fakir miskin, anak-anak yatim, kaum du'afa, kaum mustad'afin, orang-orang yang terlunta-lunta dalam kehidupan ini. Kenapa? Kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yansurullah fi hadil ummah bidha'ifiha, kata Rasulullah. Jadi sesungguhnya Allah akan menurunkan pertolongan di tengah-tengah umat ini lewat orang-orang yang dhaif, lemah, orang lemah, orang-orang fakir miskin, kaum du'afa, kaum mustad'afin, anak-anak yatim, orang yang terlunta-lunta dalam kehidupan ini. Kenapa? Kata Rasulullah, di sana ada power, ada al-quwah, ada kekuatan. Apa? Bidda'watihim, kata Rasulullah, doa-doa mereka tidak ada hijab. Wassalatihim, salat-salat mereka, wa ikhlasim, keikhlasan mereka. Bahkan Rasulullah memberikan spirit kepada umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kamu akan memperoleh kejayaan, kamu akan memperoleh kemenangan, kamu akan memperoleh kesuksesan berkat jasa kaum du'afa di antara kalian. Masya Allah, luar biasa. Terlebih pada bulan Ramadan yang mubarak ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada lagi sedekah yang punya nilai plus-plus di hadapan Allah. Apa itu? Apalagi pada bulan Ramadan, kita kerjakan bulan Ramadan, Masya Allah, nilainya plus-plus di hadapan Allah, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balik tamiru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahkan kalian harus tetap ngajak-ngajak untuk berbuat yang baik dan mencegah dari yang mungkar, terlebih pada bulan Ramadan. Hatta idza ra'aitum suhan muta'an, hingga kebakilan itu sudah ditaati. Bahkan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wa huwa mutabian, hawa nafsu sudah diikuti. Itu juga sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wa dunya mu'taratan, kehidupan dunia lebih diutamakan daripada kehidupan akhirat. Itu juga jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wa izabakul lidira'in bira'yihi, manusia sudah lebih banyak membanggakan ra'yunya, akalnya, pendapat-pendapatnya daripada ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulnya. Dan itu juga sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Kalau sudah empat itu sudah muncul, Rasulullah memberikan wasiat, fa'alaika ya'ni binafsik, perhatikan diri kalian, wada'angkal awam, jauhi kebanyakan orang. Ulama-ulama hadis ketika menafsirkan wada'angkal awam, itu maknanya bukan terus kita uzlah, bukan. Itu maknanya jangan sampai kita larut pada empat fenomena ini. Kebakilan, hawa nafsu, kehidupan dunia lebih diutamakan daripada kehidupan akhirat, yang dia lebih banyak membanggakan akalnya daripada ayat-ayat Allah dan sunnah Rasul. Jangan sampai kita larut pada empat fenomena itu. Fa inna min waraikum ayyamas sabat, sebentar lagi kata Rasulullah, kalian akan mendapatkan hari-hari kesabaran. Ulama-ulama hadis ketika menafsirkan fa inna min waraikum ayyamas sabar, itu maknanya saat itu Allah akan melipat gandakan pahala bagi hamba-hambanya. Oleh karena itu Rasulullah ngasih peringatan, kalau kita tetap istiqamah mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini, kita tetap ittiba'us sunnah,
kemudian kita tetap tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, hidup kita, kata Rasulullah, seperti al-qabidu al-jamri, bagaikan memegang bara api. Artinya apa? Apalagi sekarang, kalau kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, kalau amar ma'ruf sudah banyak, kalau nahi mungkar, kalau kita bagian hulu kita tegakkan, sudah rata-rata mondoknya kemana? Jeruji besi, penjara. Kalau bagian hilir seperti kita di pinggiran ini, ketika kita nahi mungkar, minimal kita kena stigma radikal, Islam garis keras, bahkan mungkin yang lebih lembut lagi, sok suci, sok alim. Itu resiko ketika kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, apalagi zaman sekarang yang dipenuhi dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Rasulullah memberikan busra, berita gembira, kalau kita sanggup hidup seperti tadi. Resikonya banyak. Kalau kita al-qabidu al-jamri, itu kan bagaikan memegang bara api, itu bahasa kinayah. Artinya apa? Tantangannya banyak, rintangannya banyak, musuhnya juga banyak. Tapi kalau kita tetap istiqamah, kita bertahan ketika menghadapi tantangan yang semakin hari semakin berat itu, Rasulullah memberikan busra, berita gembira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil amili fihim ajru 50 rajulan ya'maluna mithla amalihi. Mereka akan mendapatkan pahala sebanyak 50 orang yang beramal semisalnya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ajru 50 minhum, apakah yang kau maksudkan itu dari kalangan mereka? La, tidak. Ajru 50 minkum, dari kalian. Artinya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita tetap istiqamah mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, kita jaga tauhid kita, jangan sampai bercampur dengan kesyirikan, kita ittiba'u sunnah, kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu Rasulullah memberikan busra, berita gembira. Nilai pahalanya seperti 50 amalan sahabat Rasulullah SAW. Ini hadis sahih rawahu Abu Dawud, dan hadis ini banyak dijadikan bahan diskusi oleh ulama-ulama hadis. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi dari amar ma'ruf nahi mungkar, apalagi kalau kita kerjakan bulan Ramadan. Apa itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amril Islam wa amudus shalah wa dirwatus sanamil jihad fisabilillah. Ini hadis sahih rawahu Muslim. Pokok sesuatu itu Islam, tiangnya salat. Puncak amal di dalam Islam itu adalah al-jihad fisabilillah. Yang keenam, amalan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu umrah di bulan Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umrah fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Ini hadis sahih rawahu Bukhari. Umrah di bulan Ramadan itu nilai pahalanya seperti haji bersama Rasulullah. Bagaimana kalau kita belum mampu, belum diberi kemampuan untuk umrah di bulan Ramadan tahun ini? Masih ada kesempatan. Bagaimana caranya? Berangkat sholat subuh di Masjid Al-Waqar, ba'da sholat subuh dengarkan kuliah subuh sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, jadi tunda sampai sekian menit, setelah terbit matahari lakukan sholat sunnah isyraq 2 rakaat 1 salam. Sholat sunnah isyraq di waktu syuruk, Rasulullah mengabarkan nilai pahalanya seperti haji dan umrah. Rasulullah memberikan kabar tamatin, diulang-ulang sampai 3 kali oleh Rasulullah. Sempurna. Yang terakhir, amalan sunnah yang ketujuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'takiful usra fi akhir bisyami Ramadan. Rasulullah biasanya mengakhiri 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, beliau melaksanakan ibadah sunnah iktikaf, berdiam diri masjid dalam rangka taqarrub ilallah. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami iktikaf? Pada saat itu kami menyongsong hari malam-malam yang penuh kemuliaan, yang nilainya kata Rasulullah itu, kata Allah, lebih baik daripada 1000 bulan. Doa apa yang aku baca ya Rasulullah? Rasulullah memberikan tuntunan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau suka memaafkan, maafkan hambamu.
Ini doa ini terus kita langgengkan, terlebih pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kemampuan oleh Allah untuk menghidupkan sunnah Rasulullah terlebih pada bulan Ramadan yang mubarak ini. Sampai akhir Ramadan, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah, yaitu derajat puncak manusia di sisi Allah, yaitu muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya kami akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.